Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kamal Javanda Atala. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jember dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi dengan NIM 200910302065. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara atau tutorial memasukkan data menggunakan SPSS statistik. Dengan materi menentukan frekuensinya, menentukan independent sample t-testnya, dan one sample t-testnya. Pertama-tama kita buka SPS statistiknya seperti ini. Kemudian kita masuk ke variabel view-nya dan kita tulis di sini dengan nama. Kalau bisa jangan sampai di space, gunakan shift dan pilih ini. Nah, itu untuk menghindari kesalahan dalam menginput datanya. Baik, selanjutnya ke tipenya. Karena ini adalah nama, tentu saja bukan numbering, yaitu lebih ke arah string, yang dimana itu menggunakan data atau karakter namanya. Baik, seperti ini. Sama juga, bagaimana jika menentukan jenis kelamin dari peserta tersebut. Kita tulis saja jenis kelamin. Nah, kita gunakan numbering. Kenapa kita menggunakan numbering? Karena nanti pada kita ubah di variabel views-nya, yang dimana kita ubah menjadi views ini satu untuk laki-laki, dan 2 untuk perempuan. Kita edit, lalu oke. Nah, maka di sini kita bisa masukkan datanya menggunakan angka 1 dan 2. Dan kita pindah ke numere-nya ke arah, kita pencet ke arah strict. Karena ini adalah data numbering, jadi pasti kita harus menggunakan strict. Mungkin sampai segini dulu, saya akan masukkan semua data-datanya. Seperti yang kita lihat, saya sudah memasukkan nama peserta, jenis kelamin, prodi, waktu perkuliahan, pengaruh dalam keseharian mahasiswa seperti mengerjakan tugasnya, tingkat pemahaman mahasiswa, dan alasan perkuliahan tersebut, mahasiswa itu sendiri. Nah, dapat dilihat, jika kita sudah menyelesaikan variabel view-nya, maka data view-nya akan keluar seperti ini. Otomatis akan keluar seperti ini. Nah, seperti yang Anda tahu, jika kita sudah memiliki data tersebut, maka kita tinggal pindahkan data tersebut yang misalnya kita memiliki data di Microsoft Excel gitu ya. Nah, seperti ini datanya ya. Kita tinggal pindahkan data ini ke dalam SPSS ini. Nah, seperti itu. Untuk datanya sudah saya masukkan ya, seperti ini. Yang dimana terdapat 32 peserta. Nah, dari situ kita lakukan analisis untuk menentukan variabelnya, yang dimana kita akan menu analyze ke description of statistic dan pencet variable. Nah,
Karena saya ingin tahu berapa banyak mahasiswa dari setiap prodi, maka di sini saya menggunakan mahasiswa prodi dan masukkannya menggunakan menu ini. Pencet ini. Kemudian untuk mengaturnya kita pencet statistik. Nah, di sini median itu harus dipencet atau digunakan dan modenya digunakan juga untuk menentukannya. Kita juga menentukan banyak kecilnya data tersebut. Kita pencet continue dan kita gunakan barnya itu bar biasa, chair bar biasa. Nah, pencet continue, kemudian oke. Nah, tunggu sebentar dan voila, keluar. Frequency-nya itu keluar, frekuensinya keluar. Nah, di mana 32 peserta dan tidak ada data yang missing. Yang di mana prodi dari seluruh mahasiswa yang saya rangkup itu kebanyakan berada di AB, yaitu administrasi bisnis yang berjumlah 7 orang, disusul oleh sosiologi yang berjumlah 5 orang, serta seperti ini bentuk tabelnya. Nah, yang dimana AB ini lebih dari 6, artinya 7 orang. Kemudian disusul oleh sosiologi dan PG PAUD, dan sisanya adalah dari berbagai macam prodi di Universitas Jember. Kita lakukan analisis independent sample t-test. Kita buka menu Analyze, kemudian kita cari submenunya Comparison Medians. Nah, di sini kita pencet Independent Sample T-Test. Nah, pertama-tama kita taruh dulu groupingnya. Nah, yang dimana grouping ini berguna untuk milah datanya antara laki-laki atau perempuan. Nah, kita gunakan yang jenis kelamin saja. Saya ingin menggunakan jenis kelamin. Nah, seperti ini. Kita gunakan 1-2 untuk groupingnya, karena laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki itu 1 dan yang perempuan 2. Nah, seperti itu. Kemudian tes variabelnya, kita ingin tahu seberapa paham sih antara mereka berdua. Apakah ada perbedaan ataukah sama saja gitu, pemahaman antara laki-laki dan perempuan, atau signifikan. Nah, seperti itu. Kita lihat. Kita lalu pencet OK. Nah, keluar. Kita lihat rata-rata mediannya. Mediannya menunjukkan bahwa laki-laki itu 5 dan perempuan itu 6. Nah, yang dimana kalau dilihat dari angka sendiri itu sangat berbeda. Selisih 0,4. Nah, kemudian kita turun ke independent sample t-testnya. Apakah benar itu mengalami perubahan atau tidak? Kita lihat sinks-nya dulu. Sinks-nya di sini menunjukkan 0,03. Nah, kemudian kita lihat sinks 2-nya. Ternyata 0,6, yang dimana artinya lebih besar ketimbang 0,05. Nah, yang berarti hipotesis 0 diterima dan hipotesis ditolak, yang berarti tidak ada perubahan signifikan antara kedua laki-laki dan perempuan itu. Seperti itu. Jadi kita harus membaca sinks-nya dulu, yang dimana itu baca atas. Kalau misalnya kurang ini berarti dibaca yang atas. Nah, menunjukkan 6,05 value-nya ini. Yang dimana jika lebih dari 0,05 itu hipotesis 0 itu diterima, yang berarti tidak ada perbedaan antara keduanya. Nah, kalau jika lebih kecil berarti itu hipotesisnya diterima dan ada perubahan yang signifikan dari keduanya.
dan hipotesis 0 itu ditolak. Jadi kita lihat dulu di sing-nya ini yang paling utama itu sing 1 kemudian sing 2. Tuh, seperti itu teman-teman. Kita lakukan one sample t-test-nya ya. Kita buka lagi ke analyze. Sama seperti tadi, seperti independent t-test, kita buka submenu compression means. Nah, itu kemudian kita one sample t-test-nya, pencet kita. Cekrek. Karena saya ingin tahu seberapa paham sih mahasiswa UNED 5%, 5 itu artinya tanda yang baik ya. Berarti kita gunakan 5 saja. Kan dari 1 sampai 10. Apakah mereka paham betul gitu, teman-teman. Nah, kita gunakan kita caranya itu salah. Nah, awalnya itu seperti ini, teman-teman. Ini nih kalau misalnya ini kosong dulu semua. Nah, kemudian kita masukkan ini, teman. Nah, pemahaman. Kemudian kita gunakan test value-nya, yaitu kita ambil dari 1 sampai 10, kita gunakan 5 sebagai penengah. Seperti itu. Kita pencet OK. Nah, dapat dilihat di sini, pemahaman mahasiswa UNED itu nilai tengahnya adalah 5,9, yang berarti sangat dekat sekali oleh 5. Nah, tapi kita lihat ke sampel t-test-nya. Apakah benar mahasiswa UNED ataukah kita tolak hipotesis 0-nya? Mari kita lihat. Nah, ternyata sig-nya teman-teman itu lebih kecil ketimbang 0,05. Nah, yang berarti hipotesis tesnya itu diterima dan hipotesis 0 itu ditolak. Nah, yang berarti ada perbedaan signifikan dari mahasiswa UNED itu, yang menandakan mahasiswa UNED sangat memahami materi yang diberikan oleh dosen pada saat waktu perkuliahan kapanpun dan dimanapun. Mungkin cukup begitu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.